Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel YouTube Mary Anggraini. Hari ini aku akan membahas suatu topik mengenai speech. Kira-kira apa yang dimaksud dengan speech? Sebelum dimulainya materi, kenalin nama aku Mary Anggraini dengan NPM 23411181 dari kelas manajemen 23D Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yuk simak baik-baik video aku. Apa yang dimaksud dengan speech? Speech merupakan bentuk ekspresi lisan atau komunikasi verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk mengirimkan pesan, gagasan, atau informasi dari satu individu ke individu lain atau kepada audiens. Jenis komunikasi ini mencangkup percakapan sehari-hari, pidato formal, presentasi, ceramah, dan bentuk komunikasi lisan lainnya. Dalam konteks komunikasi, speech memiliki peran krusial sebagai sarana untuk menyampaikan ide, ekspresi, atau informasi dengan bahasa dan suara sebagai medium utama. Ada beberapa jenis speech yang dapat dibedakan berdasarkan konteks dan tujuan komunikasi. Yang pertama, pidato adalah speech formal yang umumnya disampaikan di depan publik atau audiens yang besar. Biasanya, pidato ini memiliki struktur yang terorganisir dengan tujuan untuk meyakinkan, memberikan informasi, atau memotivasi pendengar. Kedua, presentasi. Presentasi adalah bentuk speech yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau ide kepada audiens dalam konteks bisnis, akademis, atau umum. Presentasi seringkali didukung oleh media visual seperti slide PowerPoint. Ketiga, ceramah. Ceramah adalah speech yang bergunakan memberikan pengetahuan atau pemahaman mendalam tentang suatu topik tertentu. Biasanya, ceramah disampaikan di depan audiens yang ingin mendapatkan wawasan tambahan. Keempat, pembicaraan informal. Ini mencangkup percakapan sehari-hari atau diskusi yang tidak terencana di antara individu atau kelompok kecil. Biasanya bersifat santai dan lebih tidak formal. Yang kelima, pidato upacara. Nah, jenis speech ini digunakan dalam konteks upacara resmi seperti pidato pernikahan, wisuda, atau pidato peringatan. Tujuannya adalah untuk merayakan atau untuk menghormati suatu peristiwa atau individu. Keenam, diskusi panel. Speech dalam formal panel melibatkan beberapa pembicara yang duduk di depan audiens dan berbicara tentang topik tertentu. Diskusi panel dapat mencangkup pertukaran gagasan dan pandangan dari berbagai sudut pandang. Yang ketujuh, pidato motivasi. Jenis speech ini bertujuan untuk menginspirasi, memotivasi, atau menggerakkan emosi pendengar. Pidato motivasi ini sering digunakan di acara-acara motivasi, pelatihan, atau dalam konteks kepemimpinan. Struktur naskah speech. Dalam struktur ini ada 3 bagian. Yang pertama, opening atau pembukaan. Seperti pendahuluan dapat berisi tentang perkenalan diri sebagai pembicara, serta memberitahu audiens mengenai topik yang akan disampaikan. Yang kedua, konten atau disebut dengan isi. Isi dari topik pidato yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, closing atau penutupan. Bagian ini di mana kita harus memberikan penutupan atau mengakhiri pidato. Umumnya, closing terdiri conclusion atau kesimpulan isi pidato. Kemudian diikuti dengan ajakan atau penegasan, serta memberikan salam penutup pada audiens. Oke, cukup sampai di sini materi yang aku sampaikan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. See you in the next material. Bye-bye guys.